Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Rifa, guru bimbingan konseling SMA Negeri 1 Banjar. Pada video kali ini, saya akan memberikan layanan untuk kelas 12 pada layanan klasikal atau layanan terjadwal di sekolah kami. Materi yang akan kami sampaikan adalah sistem perguruan tinggi. Silakan disimak, semoga bermanfaat. Diterima di perguruan tinggi merupakan impian bagi seluruh siswa kita. Ketika sudah diterima, maka anak-anak harus melakukan proses daftar ulang di perguruan tinggi dengan cara membayar uang masuk dan melengkapi persyaratan dan berkas. Setelah itu, mereka mendaftar ospek dan makrab. Kemudian mereka mengikuti kegiatan mahasiswa baru seperti ospek, makrab, ISQ, kerohanian, tes TOEFL, dan lain sebagainya. Jadilah mereka mahasiswa baru di satu perguruan tinggi. Apa yang harus diketahui oleh para siswa sebelum mereka masuk ke perguruan tinggi? Yang pertama tentang mata kuliah. Mata kuliah dibagi 3 jenis, yaitu mata kuliah umum, mata kuliah wajib, dan mata kuliah pilihan. Yang dimaksud dengan mata kuliah umum adalah mata kuliah yang diberikan di setiap program studi, misalnya filsafat. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang wajib dipelajari oleh mahasiswa karena merupakan prasyarat untuk mengambil mata kuliah lainnya. Contoh, metode penelitian, statistika, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang ingin atau tidak ingin diambil sesuai dengan minat mahasiswa. Misalnya, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah SKS, Sistem Kredit Semester. Apa sih SKS itu? Setiap mata kuliah yang dipelajari memiliki bobot SKS yang berbeda. Bobot SKS antara 2 sampai 6 SKS dengan bergantung dari kesulitan mata kuliah yang dipelajari. Fakta SKS, besarnya bobot SKS memiliki timbal balik pada IPK. Semakin tinggi bobotnya, semakin besar kesempatan untuk menaikkan atau menurunkan nilai IPK. Yang ketiga, aturan kuliah. Yang pertama, kehadiran. Batas kehadiran ditentukan aturan perguruan tinggi atau kontrak antara dosen dengan mahasiswa. Biasanya minimal kehadiran 75% dari bobot SKS. 2 SKS sama dengan 16 pertemuan. Minimal di 16 pertemuan itu mahasiswa harus hadir sekitar 12 sampai 13 kali pertemuan. Tugas. Tugas kuliah dapat secara individual maupun kelompok, berupa kajian teori, praktek, penelitian, maupun presentasi. Target pengumpulan tugas sesuai dengan ketentuan dosen. Praktikum. Kegiatan praktikum wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa dengan syarat telah mengambil mata kuliah teori pendukung. Selama praktikum, mahasiswa dianjurkan untuk hadir pada setiap pertemuan. Kita lanjut, aturan kuliah. Yang pertama, keaktifan. Mahasiswa yang aktif dalam kegiatan perkuliahan mendapatkan nilai tambahan, seperti bertanya, menjawab, atau mengungkapkan pandangan secara teoritis. Yang kedua, ujian. Sebelum melaksanakan perkuliahan, dosen biasanya memberikan pretest untuk mengetahui modal siswa. Kemudian mid-test, dan terakhir post-test sebagai hasil akhir perkuliahan. Yang ketiga, nilai mata kuliah. Nilai mata kuliah ditentukan dari berbagai aspek tersebut. Semakin baik aspek tersebut, maka semakin baiklah nilai yang akan didapatkan. Selanjutnya, PKL, praktek kerja lapangan. PKL, apa sih PKL? PKL adalah program perkuliahan agar mahasiswa dapat mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari di sebuah instansi atau lembaga. Fakta PKL. Mahasiswa menjalani PKL dalam kurun waktu yang ditentukan oleh perguruan tinggi secara sukarela. Nilai PKL. Perolehan nilai PKL biasanya merupakan kolaborasi dari pihak instansi atau lembaga dan perguruan tinggi melalui kinerja dan laporan hasil PKL mahasiswanya. Selanjutnya, KKN. Nah, biasanya nih kegiatan di kampus yang paling ditunggu-tunggu. Kuliah kerja nyata. KKN adalah program perkuliahan agar mahasiswa dapat mengabdi dan berbaur pada masyarakat. Fakta KKN,
Mahasiswa menjalani KKN dalam kurun waktu yang ditentukan oleh perguruan tinggi secara sukarela dan menginap di rumah warga sekitar. Nilai KKN, perolehan nilai KKN biasanya merupakan kolaborasi dari pihak instansi atau lembaga dan perguruan tinggi melalui kinerja dan laporan hasil KKN. Selanjutnya, tugas akhir. Apa aja tugas akhir itu? Ada makalah, ada skripsi, untuk S1, untuk S2 ada tesis, dan untuk S3 ada disertasi. Tugas akhir. Tugas akhir adalah syarat penentu kelulusan mahasiswa dalam suatu program studi yang meliputi kajian teori dan penelitian. Fakta tugas akhir dilaksanakan secara mandiri dengan bimbingan dosen ahli. Setiap mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akhir sesuai target jika dirinya gigih dan sabar selama mengerjakan. Makanya ketika menjalankan tugas akhir harus selalu semangat. Nilai tugas akhir ditentukan setelah sidang tugas akhir di hadapan dosen ahli dan penguji. Ada juga perguruan tinggi yang mensyaratkan mahasiswa mengikuti seminar dengan dihadiri oleh seluruh mahasiswa. Selanjutnya, IPK. Nah, apa sih IPK? IPK itu kependekan dari Indeks Prestasi Kumulatif. IPK adalah nilai keseluruhan mahasiswa selama menempuh ilmu di sebuah program studi suatu perguruan tinggi. Fakta IPK merupakan penentu prestasi akademik mahasiswa, membuka peluang beasiswa dan kerja di masa depan. Di Indonesia, IPK tertinggi adalah 4, di luar negeri 4 atau 5 IPK tertingginya. Predikat IPK, mahasiswa yang lulus dengan IPK 3,51 sampai dengan 4,00 berpredikat cum laude dan berkesempatan menjadi mahasiswa terbaik. Perguruan tinggi tidak menuntut kalian meraih nilai yang memuaskan, namun kalian sendiri yang menentukan peningkatan prestasi dan kesuksesan di masa depan. Sekian pemaparan materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.